Everton menunjukkan niat serius untuk merekrut Douglas Luiz. Menurut laporan dari Italia, klub berjuluk The Toffees itu telah mengajukan tawaran resmi senilai 30 juta euro. Namun, Juventus dikabarkan menginginkan nilai transfer yang lebih besar, sekitar 40 juta euro. Klub asal Turin tersebut ingin memulihkan sebanyak mungkin dari dana 50 juta euro yang mereka keluarkan untuk mendatangkan sang pemain musim lalu. Meski demikian, masih terbuka peluang negosiasi antara kedua pihak. Juventus kemungkinan bersedia menerima tawaran awal sebesar 30 juta euro, asalkan disertai bonus tambahan sebesar 10 juta euro di masa mendatang. Namun, Everton bukan satu-satunya tim Liga Inggris yang tertarik kepada gelandang asal Brasil itu. West Ham juga dilaporkan memiliki minat kuat untuk merekrutnya. Meski begitu, manajemen Everton tetap optimistis bahwa mereka bisa mencapai kesepakatan, karena mereka diyakini memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan para pesaingnya. Juventus dikabarkan tidak hanya berhenti pada upaya untuk merekrut Jadon Sancho dari Manchester United. Klub raksasa asal Turin tersebut justru membuat langkah mengejutkan dengan mulai menjalin komunikasi awal dengan Marcus Rashford, salah satu pemain paling berpengaruh di skuad utama Setan Merah. Pendekatan terhadap Rashford ini dilakukan bersamaan dengan hampir rampungnya proses negosiasi transfer Sancho, yang kini sudah memasuki tahap akhir. Meski begitu, keinginan Juventus untuk mendatangkan Rashford ke Allianz Stadium diperkirakan akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor penting, seperti tingginya nilai transfer yang mungkin diminta oleh Manchester United, kontribusi signifikan Rashford dalam tim, serta kuatnya posisi tawar klub terhadap sang pemain. Oleh karena itu, proses negosiasi Rashford dinilai jauh lebih rumit dibandingkan dengan upaya perekrutan Sancho, baik dari sisi finansial maupun strategis. Barcelona baru saja menerima kabar terbaru mengenai masa depan salah satu bek andalan mereka, Ronald Araujo. Perkembangan ini turut memengaruhi situasi pemain bertahan lainnya di skuad Blaugrana. Klausul pelepasan khusus Araujo yang bernilai 60 juta euro dikabarkan telah kedaluarsa, karena tidak ada satupun klub yang mengaktifkannya selama 2 minggu pertama jendela transfer musim panas. Dengan tidak adanya peminat yang serius, besar kemungkinan bek asal Uruguay itu akan tetap bertahan di Camp Nou untuk musim depan. Namun, bertahannya Araujo justru membawa konsekuensi bagi rekan setimnya, Andreas Christensen. Kehadiran Araujo dalam skuad membuat Christensen kini masuk dalam daftar pemain yang berpotensi dilepas oleh klub. Barcelona saat ini memang berada dalam tekanan untuk merapikan neraca keuangan mereka. Demi bisa mendaftarkan pemain baru dan mematuhi regulasi finansial, klub harus menjual beberapa pemain, dan Christensen disebut sebagai salah satu kandidat terkuat untuk dijual dalam waktu dekat. Kylian Mbappe kembali menjadi sorotan di Prancis, namun kali ini bukan karena prestasinya di lapangan, melainkan karena keterlibatannya dalam sebuah penyelidikan kepolisian. Otoritas Prancis tengah menyelidiki aliran dana sebesar 180.300 euro yang dikeluarkan Mbappe pada Juni 2023 kepada 5 anggota Korps Keamanan Republik yang pernah bertugas mengamankan tim nasional Prancis. Pembayaran ini dipertanyakan karena dilakukan hanya 6 bulan setelah Mbappe menyatakan akan menyumbangkan seluruh hadiah uang dari Piala Dunia 2022 kepada petugas keamanan tersebut sebagai bentuk apresiasi. Namun, Badan Intelijen Keuangan Tracfin menandai transaksi itu sebagai mencurigakan, karena diduga bukan sekadar donasi, melainkan bayaran untuk layanan pengamanan pribadi. Salah satu komandan yang menerima dana paling besar, bahkan diketahui menemani Mbappe dalam 2 perjalanan pribadi, yang tidak berkaitan dengan aktivitas timnas. Chelsea kembali menunjukkan agresivitas mereka di bursa transfer, usai mencatat prestasi membanggakan musim lalu. Klub asal London itu sukses mengamankan gelar juara Conference League dan Piala Dunia antar klub dalam waktu yang berdekatan. Meski sudah mengoleksi 2 trofi bergengsi, ambisi The Blues tampaknya belum mereda. Sebagai salah satu tim paling aktif di pasar transfer, Chelsea kini membidik amunisi baru untuk memperkuat komposisi skuad. Target mereka kali ini bukan pemain sembarangan. Morgan Rogers, bintang muda milik Aston Villa, masuk dalam radar utama. Pemain berusia 22 tahun itu tampil impresif di bawah arahan Unai Emery, dan telah menjadi sosok penting dalam lini serang timnya sepanjang musim lalu. Ketertarikan Chelsea terhadap Rogers tentu bukan tanpa pertimbangan, namun bandrol harga sang pemain yang mencapai 92 juta euro, membuat potensi transfer ini cukup berat. Jika ingin mendatangkannya ke Stamford Bridge, klub harus menyiapkan dana besar, dan mengambil langkah serius. Carlos Cuesta, pelatih baru Parma, tengah mempersiapkan fondasi untuk memulai era baru, bersama klub yang berbasis di wilayah Emilia-Romagna tersebut. Sebagai bagian dari rencananya untuk membangun skuad yang kompetitif, Cuesta mulai mengarahkan perhatiannya ke mantan klub tempat ia bekerja, Arsenal, guna mencari tambahan pemain berkualitas. Cuesta, yang sebelumnya menjabat sebagai salah satu asisten kepercayaan Mikel Arteta di Emirates Stadium, kini mengincar gelandang asal Portugal, Fabio Vieira, sebagai target transfer utama. Ia berharap bisa kembali bekerja sama dengan Vieira, dan membawa kreativitas sang pemain ke lini tengah Parma dalam menghadapi kompetisi Serie A musim depan. Mengutip laporan dari The Times, Arsenal tidak akan menghalangi kepergian Vieira. Bahkan, penjualan sang gelandang bisa menjadi solusi finansial yang menguntungkan bagi The Gunners. Dana hasil transfer tersebut berpotensi digunakan untuk membiayai perekrutan pemain lain, termasuk target mereka di lini depan, Victor Gyökeres. Manchester United sedang menyusun langkah strategis untuk bursa transfer musim panas ini.
Setelah menjalani musim yang mengecewakan, klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut berencana melakukan pembenahan besar-besaran dalam skuad dengan prioritas utama memperkuat sektor gelandang. Salah satu nama yang menjadi incaran utama adalah gelandang asal Denmark, Morten Hjulmand. United tampaknya tak ingin membuang waktu dalam upaya mereka. Klub tersebut sudah mengajukan penawaran resmi untuk memboyong Hjulmand dari Sporting Lisbon. Meskipun proses negosiasi masih menghadapi sejumlah tantangan, Manchester United menunjukkan komitmen mereka dengan menawarkan dana sebesar 40 juta euro. Tawaran ini diajukan untuk merekrut Hjulmand yang masih terikat kontrak dengan Sporting hingga 2028. Namun, angka tersebut belum mampu memenuhi ekspektasi Sporting, yang kabarnya memasang harga lebih tinggi untuk melepas salah satu pemain andalannya. Liverpool dan Newcastle tengah bersaing ketat di bursa transfer musim panas kali ini. Kedua klub saling berusaha mendapatkan Hugo Ekitike, penyerang muda milik Eintracht Frankfurt yang juga menjadi incaran utama Newcastle. Liverpool dikabarkan telah membuka negosiasi dengan Frankfurt dalam upaya merekrut Ekitike, sebuah langkah yang tampaknya ditujukan untuk menggagalkan ambisi Newcastle. Manajer Eddie Howe sebenarnya sangat ingin membawa pemain berusia 23 tahun itu ke St. James Park untuk dijadikan tandem bagi Alexander Isak. Namun, Liverpool tak tinggal diam. Setelah menyadari bahwa Newcastle tidak bersedia melepas Isak dengan harga berapapun, the Reds pun mengalihkan fokus ke Ekitike sebagai opsi pengganti. Sebelumnya, Liverpool bahkan disebut siap menggelontorkan dana fantastis sebesar 120 juta pound untuk memboyong Isak, yang jika terwujud akan memecahkan rekor transfer di Inggris. Meski begitu, Newcastle tetap kukuh mempertahankan penyerang andalan mereka yang kini berusia 25 tahun tersebut. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengonfirmasi kabar kurang menggembirakan, menjelang dimulainya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyerang naturalisasi, Ule Romeni, dipastikan absen dan tidak dapat membela skuad Garuda dalam dua laga penting yang akan berlangsung pada Oktober 2025. Indonesia tergabung di grup B, bersama dua tim kuat Asia, yakni Arab Saudi dan Irak, yang membuat tantangan yang dihadapi Marcelino Ferdinand dan tim semakin berat. Absennya Romeni menjadi hambatan berarti dalam persiapan tim. Kluivert pun mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran striker berusia 24 tahun itu. Ia menilai, Romeni telah memberikan kontribusi besar bagi permainan tim nasional. Ini pukulan telak, karena Ule tidak bisa tampil di pertandingan nanti, ujar Kluivert. Dia telah menunjukkan performa bagus bersama Indonesia. Sayangnya, ia cedera. Kami memang punya rencana cadangan, tapi belum bisa saya ungkap sekarang. Yang terpenting, kami harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, tambahnya. Manchester United kembali dikaitkan dengan rencana untuk merekrut pemain belakang baru, demi memperkuat lini pertahanannya yang dinilai masih membutuhkan perbaikan. Kali ini, sorotan tertuju pada Lucas Beraldo, bek muda berbakat yang saat ini bermain untuk PSG. Klub asal Inggris tersebut memang sedang berada dalam proses pembenahan struktur tim, khususnya di sektor pertahanan, setelah melakukan sejumlah perombakan dalam skuad. Lucas Beraldo dinilai sebagai opsi yang sangat potensial bagi Manchester United. Pemain berusia muda itu memiliki kemampuan bermain tidak hanya sebagai bek tengah, tetapi juga bisa diandalkan sebagai bek kiri. Selain itu, keunggulan lainnya adalah bahwa Beraldo merupakan pemain berkaki kidal, sehingga cocok untuk mengisi peran bek tengah di sisi kiri, posisi yang cukup krusial dan jarang ditempati oleh pemain bertahan dengan kaki dominan kiri. Potensi dan fleksibilitasnya menjadikannya kandidat ideal untuk memperkuat lini belakang setan merah dalam jangka panjang. Spekulasi mengenai masa depan Ibrahima Konate mulai berkembang, seiring dengan mendekatnya masa berakhir kontraknya di Anfield, yang hanya tersisa 1 tahun. Situasi ini menjadikannya sorotan di bursa transfer. Dalam beberapa minggu terakhir, Real Madrid dikabarkan menjadikan Konate sebagai salah satu target utama untuk memperkuat sektor pertahanan mereka, setelah memantau penampilannya bersama Liverpool. Ketertarikan terhadap bek asal Prancis ini tidak hanya datang dari Eropa, sebab sejumlah klub Arab Saudi juga dilaporkan berminat merekrutnya. Menurut laporan dari Daily Mirror, salah satu klub besar Arab Saudi bahkan telah melakukan pendekatan melalui agen Konate. Namun upaya itu belum membuahkan hasil, karena Konate disebut lebih memilih melanjutkan karir di Eropa. Di tengah santernya rumor transfer, muncul kabar bahwa Konate telah mengambil keputusan terkait masa depannya. Jika tak memperpanjang kontraknya di Liverpool, ia diyakini siap bergabung dengan Real Madrid. Isu mengenai masa depan Ademola Lookman di Atalanta semakin mencuat, setelah beredar kabar adanya ketegangan antara dirinya dan manajemen klub. Kondisi internal ini memunculkan kemungkinan bagi penyerang asal Nigeria tersebut untuk mencari peluang baru di klub lain. Padahal, kontribusi Lookman di Atalanta cukup mengesankan, dengan torehan 52 gol dan 25 assist dalam 118 penampilan. Ketidakjelasan situasi tersebut membuka peluang besar bagi Lookman untuk meninggalkan Bergamo. Kesempatan ini coba dimanfaatkan oleh Inter Milan, yang menjadikan Lookman sebagai target utama dalam daftar belanja mereka di bursa transfer musim panas. Manajemen Inter menilai bahwa ex-pemain RB Leipzig dan Everton itu memiliki kualitas, serta pengalaman yang dibutuhkan untuk memperkuat lini serang Nerazzurri. Menurut laporan Sport, Inter tengah mempersiapkan penawaran resmi. Meskipun Atalanta memasang banderol sekitar 50 juta euro, pihak Nerazzurri dikabarkan akan mengupayakan negosiasi, agar bisa mendapatkannya dengan harga sekitar 35 juta euro. Chelsea
membuat gebrakan di bursa transfer musim panas 2025, dengan merekrut João Pedro dari Brighton seharga 60 juta pound sterling. Transfer ini langsung membuahkan hasil positif bagi The Blues, terutama di ajang internasional. Penyerang asal Brasil itu tampil impresif di ajang Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Ia mencuri perhatian saat menjalani debut sebagai pemain pengganti melawan Palmeiras. Namun, penampilannya semakin menonjol saat tampil sebagai starter dan mencetak 2 gol ke gawang Fluminense di babak semifinal. Puncak penampilannya terjadi di partai final, ketika ia kembali mencetak gol dalam kemenangan 3-0 atas PSG. Steve Nicol, mantan pemain Liverpool, menyatakan bahwa gaya bermain João Pedro mengingatkannya pada Roberto Firmino. Nicol menilai, Pedro mampu memainkan peran penting sebagai penghubung antara lini tengah dan lini depan. Meskipun karakter fisik dan kecepatannya berbeda, Pedro dinilai memiliki insting mencetak gol yang tajam, serta kemampuan distribusi bola yang baik. AC Milan tengah melakukan perombakan besar-besaran dalam skuad mereka untuk menyambut musim 2025-2026. Salah satu nama yang sempat dikaitkan dengan klub adalah Nicolas Jackson. Penyerang muda milik Chelsea itu dianggap memiliki potensi besar untuk berkembang di luar Liga Inggris. Namun, performanya di Premier League dinilai belum stabil. Persaingan ketat di lini serang Chelsea, terutama setelah kehadiran João Pedro dan Liam Delap, turut membatasi kesempatan bermainnya. Situasi ini sempat membuka peluang bagi Milan untuk mencoba merekrutnya. Jackson dipandang sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan untuk memperkuat lini depan Rossoneri. Meski sempat menjajaki kemungkinan transfer tersebut secara serius, Milan akhirnya memutuskan mundur dari proses negosiasi. Penyebab utamanya adalah harga yang dianggap terlalu tinggi. Chelsea disebut-sebut menetapkan nilai jual yang cukup mahal untuk sang pemain, sementara Milan belum dalam posisi finansial yang memungkinkan mereka mengeluarkan dana besar. Andre Trindade mulai menarik perhatian sejak kepindahannya dari Fluminense ke Wolverhampton pada musim panas 2024. Performa konsistennya di lini tengah langsung membuat sejumlah klub top Eropa meliriknya. Meskipun baru menjalani satu musim di Premier League, Andre sudah berhasil menunjukkan kualitasnya. Ia cepat beradaptasi dan menjadi bagian penting dalam skuad Wolves. Walau masih memiliki kontrak hingga tahun 2029, masa depan Andre di klub mulai menjadi bahan spekulasi. Ketertarikan dari tim-tim besar Premier League turut memanaskan rumor kepindahannya. Berdasarkan laporan dari Sport, Liverpool dan Manchester United kini menjadi dua kandidat terkuat yang menginginkannya. Rivalitas klasik kedua klub itu diperkirakan akan kembali memanas demi merekrut sang gelandang. Andre sendiri diperkirakan memiliki nilai transfer sekitar 30 juta pound sterling, angka yang dianggap cukup terjangkau untuk pemain dengan performa stabil seperti dirinya. Arsenal kembali bergerak aktif di bursa transfer musim panas, kali ini mengincar João Palhinha, gelandang bertahan milik Bayern Munchen. Pemain asal Portugal tersebut dinilai cocok untuk memperkuat lini tengah skuad Mikel Arteta. Menurut laporan dari Bild, Arsenal sudah menjalin komunikasi awal dengan Bayern untuk membahas peluang transfer ini. Meskipun sudah mendatangkan beberapa pemain, Arteta masih ingin memperkuat kedalaman tim. Palhinha dianggap sebagai opsi ideal, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Arsenal tampaknya serius dalam usaha merekrut pemain berpengalaman demi memperbesar peluang meraih trofi musim depan. Palhinha sendiri bukan target baru Arsenal, sebab mereka sudah menunjukkan minat sejak tahun lalu. Saat itu, proses negosiasi hampir rampung. Namun Bayern mengalihkan perhatian mereka ke Piala Dunia antar klub, sehingga kesepakatan tak terjadi. Kini, situasi telah berubah, dan Arsenal kembali dengan pendekatan yang lebih matang, serta tawaran dengan nilai yang realistis. Barcelona harus kembali menahan keinginan untuk bermain di markas legendaris mereka, Camp Nou. Rencana awal untuk kembali ke Stadion Kebanggaan pada 10 Agustus, tampaknya kembali tertunda. Presiden klub, Joan Laporta, sebelumnya menyatakan bahwa tim akan kembali bermain di Camp Nou pada Maret 2025, setelah target sebelumnya untuk merayakan ulang tahun ke-125 klub pada November 2024 juga meleset. Namun, kenyataannya Barcelona tetap menyelesaikan musim lalu di stadion sementara mereka, Montjuic. Kini, harapan baru tertuju pada 14 September 2025, ketika Barcelona dijadwalkan menjamu Valencia dalam laga pembuka La Liga musim ini di kandang. Meski demikian, kapasitas stadion akan dibatasi sementara, antara 50.000 hingga 60.000 penonton, hingga renovasi selesai sepenuhnya pada awal musim 2026-2027. Di bawah kepemimpinan Antonio Conte yang baru ditunjuk, Napoli tengah bergerak aktif di bursa transfer, demi membentuk skuad yang lebih kompetitif untuk musim depan. Hampir seluruh sektor tim sedang diperkuat, termasuk posisi penjaga gawang yang menjadi fokus utama Conte. Ia membutuhkan kiper baru untuk menjaga gawang Napoli. Berdasarkan laporan eksklusif dari Fabrizio Romano, Napoli kini mengincar penjaga gawang utama timnas Brasil. Ederson dianggap sesuai dengan gaya permainan yang ingin diusung Conte. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Conte sangat menginginkan Ederson karena gaya bermainnya yang cocok dengan taktik sang pelatih. Conte menginginkan kiper yang mampu memulai serangan dari lini belakang, dan Ederson dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia dalam hal ini. Pengalamannya bersama Manchester City di level tertinggi juga menjadi faktor penting yang membuat Napoli tertarik mendatangkannya. Disebutkan bahwa peluang terjadinya transfer ini cukup besar, mengingat Ederson tengah mempertimbangkan untuk meninggalkan City.
Kabar kurang menggembirakan, datang dari kubu Real Madrid. Klub asal Spanyol itu, kemungkinan harus kehilangan Jude Bellingham untuk jangka waktu yang cukup panjang, akibat operasi yang baru saja dijalaninya. Seperti diketahui, Bellingham sempat tampil membela Madrid di ajang Piala Dunia antar klub baru-baru ini. Namun sayangnya, gelandang berusia 20 tahun itu tampil dalam kondisi belum sepenuhnya pulih. Ia menahan rasa sakit, akibat cedera bahu yang dialaminya selama kompetisi tersebut. Setelah Real Madrid tersingkir di babak semifinal, Bellingham segera menjalani perawatan medis. Kini, operasinya telah selesai, dan ia akan memasuki fase pemulihan. Dalam laporan yang disampaikan oleh Fabrizio Romano, Real Madrid diperkirakan harus menepi dari jasa Bellingham selama sekitar 3 bulan. Manchester United saat ini tengah berupaya melepas Antony. Winger asal Brasil tersebut tidak masuk dalam rencana pelatih anyar, Ruben Amorim, untuk musim mendatang. Sehingga, ia diberikan kebebasan untuk mencari klub baru. Berdasarkan laporan eksklusif dari UOL Esporte, muncul peminat baru yang tertarik merekrut Antony. Newcastle dilaporkan sedang mempertimbangkan dengan serius untuk merekrut mantan pemain Ajax itu. Dalam laporan tersebut, manajemen Newcastle disebutkan terpikat dengan performa Antony saat menjalani masa peminjaman di Real Betis, di mana ia menunjukkan perkembangan permainan yang cukup pesat. Ditambah lagi, pengalamannya di Premier League membuat pelatih Eddie Howe melihat potensi besar dalam diri pemain berusia 24 tahun ini. Newcastle diyakini membutuhkan sosok seperti Antony untuk memperkuat lini depan mereka di musim depan.